Jika 21x kuadrat kurang 21 kali px tambah 49p minus 7 sama dengan 0 memiliki akar U dan V tidak bulat, di mana U dan V-nya tuh harus lebih dari atau sama dengan 1, maka nilai U plus V adalah... Oke, sebelum kita menjawab soal ini, coba kita tulis ulang dulu persamaan kuadrat yang ada di sini tuh, di sini. Nah, sebelum kita menganalisis, coba kita perhatikan persamaan kuadrat ini deh. Kelihatannya persamaan kuadrat ini bisa kita sederhanakan. Caranya adalah kita bagi kedua ruas persamaan ini dengan 7. Karena 21, 49 sama 7 itu kan kelipatan 7. Sehingga kita punya 21x kuadrat bagi 7, yaitu 3x kuadrat. Habis itu, minus 21p kali x dibagi 7 itu adalah minus 3p kali x gitu kan. Tambah, ini semua dibagi 7. 49p bagi 7, yaitu 7 kali p. Habis itu minus 7 dibagi 7, yaitu minus 1. Terus ini semua sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat ini bisa kita sederhanakan ke dalam bentuk 3x kuadrat kurang 3px tambah 7p kurang 1. Ini semua sama dengan 0. Yaudah, ini kita simpan dulu. Nah, di soal kan juga dibilang bahwa persamaan kuadrat ini memiliki akar U dan V, di mana U dan V-nya tuh tidak berupa bilangan bulat gitu ya. Kalau begitu, kita bisa dong menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Yaitu apa? Yaitu gini, ini kita tulis dulu deh. Kan persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar X sama dengan U dan X sama dengan V. Maka, untuk bisa menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar, kita punya U tambah V sama dengan min B per A. Berarti min dari minus 3P dibagikan dengan 3. 3 bagi 3 adalah 1. Berarti kita punya U plus V itu sama dengan P. Yaudah, ini kita simpan. Habis itu, U kali V apa? Hasil kali akar-akarnya adalah C per A, yaitu 7P min 1 dibagi 3. Yaudah, kita tulis lagi. U kali V ternyata sama dengan 7P min 1, semuanya dibagi dengan 3. Yaudah, ini kita simpan. Nah, di soal yang ditanyakan adalah nilai dari U plus V. Dan U plus V itu sendiri adalah P gitu kan. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan nilai dari U plus V? Cara gini, kan di soal dibilang bahwa persamaan kuadrat ini memiliki dua akar kan, yaitu akar U dan akar V, di mana U dan V-nya tidak berubah. Masih ingat nggak? Apa sih syarat dari suatu persamaan kuadrat agar bilangan bulat? Agar persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar yang berbeda, jawabannya adalah diskriminannya harus lebih dari 0 gitu kan. Harus lebih dari 0, bukan lebih dari atau sama dengan. Karena kan kita ingin mempunyai dua akar real kan pada suatu persamaan kuadrat. Ya udah, kita tulis syarat dari dua akar real pada suatu persamaan kuadrat atau PK itu adalah diskriminannya atau D-nya harus lebih dari 0 gitu kan. Dimana diskriminan itu adalah B kuadrat minus 4AC. Atau diskriminan itu adalah B kuadrat. B kuadrat yaitu yang ini, berarti minus 3P semuanya dikuadratkan kurang 4 kali A. A-nya itu adalah 3. Terus dikalikan dengan C yaitu 7P minus 1 gitu ya. Coba kita cek. Minus 3P semuanya dikuadratkan yaitu ini kurang 4 kali 3. 4 kali 3 kali 7P minus 1. Ini adalah diskriminan dari persamaan kuadrat ini gitu ya. Oke, sekarang coba kita sederhanakan. Maka kita punya D sama dengan minus 3 kalau dikuadratkan berapa? 9. 9 itu kan bisa kita tulis sebagai 3 kali 3. Habis itu dikalikan dengan P kuadrat gitu ya. Kurang 4 kali 3 kali 7P minus 1. Nah, kenapa minus 3 dikuadratkan atau sama dengan 9 kita tulis dalam bentuk 3 kali 3? Karena 3 yang ada di sini dan 3 yang ada di sini bisa kita keluarkan. Sehingga kita punya diskriminan sama dengan 3 kali 3P kuadrat kurang 4 kali 7P minus 1 gitu kan. Atau kalau kita sederhanakan kita punya diskriminan sama dengan 3 kali 3P kuadrat, habis itu minus 4 kali 7P, yaitu minus 28 kali P. Habis itu minus 4 kali minus 1 itu adalah plus 4. Jadi diskriminannya itu sama dengan 3 kali ini semua. Ya udah, ini coba kita simpan. Nah, sekarang coba kita analisis bagian yang ini, yaitu diskriminan lebih dari 0. Kan ini adalah syarat dua akar real pada persamaan kuadrat gitu ya. Ya udah, coba kita lakukan. Diskriminan lebih dari 0, diskriminannya kita ganti sama ini. 3P kuadrat kurang 28P, kita punya 3 kali
tambah 4, terus ini semua harus lebih dari 0. Kelihatannya kedua ruas pertidasaman bisa kita bagi dengan 3, tapi tandanya nggak berubah gitu kan. Sehingga kita punya 3P kuadrat minus 28P tambah 4 lebih dari 0. Ini nih pertidasaman yang akan kita analisis. Nah, sekarang bagaimana cara kita menganalisis pertidasaman kuadrat seperti ini? Pertama-tama, kita harus cari tahu dulu pembuat 0 fungsi. Pembuat 0 fungsi itu maksudnya apa? Pembuat 0 fungsi itu adalah titik kritis pada fungsi pertidasamannya. 0 fungsi pada pertidasaman kuadrat ini, yaitu kita harus cari tahu 3P kuadrat dengan kata lain, kita harus mencari tahu minus 28P tambah 4. Kapan sih ini semua sama dengan 0? Nah, ini kan persamaan kuadrat nih. Kalau begitu, coba kita cari tahu dulu nih nilai P pada persamaan kuadrat ini. Tapi kelihatannya persamaan kuadrat ini tidak bisa kita faktorkan gitu ya. Kalau begitu, kita harus menggunakan rumus ABC gitu kan, untuk mendapatkan nilai P. Yaitu apa? Yaitu sebagai berikut. Jadi, dengan menggunakan rumus ABC pada persamaan kuadrat ini, kita dapat P sama dengan ini semua. Atau kalau ini semua kita sederhanakan, kita dapat P sama dengan 14 plus minus 2 akar 46, semuanya dibagi dengan 3. Ini tolong dicek sendiri ya, supaya yakin kalau nilai P-nya itu adalah benar gitu kan. Oke, karena nilai P-nya itu ada 2, yaitu P sama dengan 14 plus 2 akar 46 dibagi 3, atau P sama dengan 14 minus 2 akar 46, semuanya dibagi 3. Maka nanti penyelesaian pertidasaman kuadrat yang ada di sini itu gimana? Jawabannya adalah sebagai berikut. Kita tulis di sini, ini kita hapus dulu deh. Nah, sekarang kalau kita sudah letakkan nilai P yang ada di sini ke dalam suatu garis bilangan, bagaimana cara kita menyelesaikan pertidasaman ini? Caranya adalah ambil titik uji yang berada di daerah di sini. Terus masukkan nilai P titik uji tersebut ke ini, 3P kuadrat min 28P plus 4. Kalau misalkan kita ambil titik uji yang ada di daerah sini, terus kita masukkan ke 3P kuadrat min 28P plus 4, nanti daerah ini akan bertanda positif. Terus daerah di sini bertanda negatif, dan daerah di sini bertanda positif. Kalau misalkan bingung atau lupa kenapa cara menyelesaikannya seperti ini, coba tonton lagi teorinya di bagian pertidasaman kuadrat gitu kan. Nah, sekarang daerah mana yang kita arsir? Karena di sini yang dipakai adalah tanda lebih dari, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang bertanda positif gitu ya. Ya udah, ini coba kita arsir. Kalau begitu, solusi dari pertidasaman ini adalah P kurang dari 14 minus 2 akar 46 semuanya dibagi dengan 3, atau P-nya harus lebih dari 14 plus 2 akar 46 semuanya dibagi dengan 3. Nah, supaya analisisnya enak, coba bagian yang ini dan bagian ini kita cari pendekatan desimalnya berapa, supaya nanti kita bisa perkirakan gitu ya. Apa yang kita dapat? Nanti kita akan mendapatkan bentuk sebagai berikut. Jadi, kalau bagian yang ini sama bagian yang ini kita cari pendekatan desimalnya, maka kita punya P kurang dari 0,145 atau P lebih dari 9,188. Tetapi karena P itu sendiri adalah U tambah V, maka kita punya U plus V kurang dari 0,145 atau U plus V harus lebih dari 9,188. Nah, sekarang dari kedua pilihan ini, mana yang kita pakai? Nah, kita harus lihat informasi yang ada di sini nih. Kan di soal dibilang bahwa U dan V-nya lebih dari atau sama dengan 1. Itu berarti kita punya U lebih dari atau sama dengan 1, dan V lebih dari atau sama dengan 1. Sekarang kalau kedua pertidasaman ini kita jumlahkan, berarti kita punya U tambah V pasti lebih dari atau sama dengan 1 tambah 1, yaitu 2 gitu ya. Karena U plus V-nya lebih dari atau sama dengan 2, berarti kita bisa bilang bahwa yang dipakai itu yang mana? Yang dipakai itu adalah yang ini nih. Kenapa? Karena kan kalau U plus V kurang dari 0,145, maka kondisi ini kan tidak terpenuhi gitu kan. Berarti kondisi yang membuat, makanya pilihan di mana kondisi ini terpenuhi adalah U plus V lebih dari 9,188. Karena 9,188 pasti lebih dari atau sama dengan 2 gitu kan. Maka kita pakai yang ini. Jadi ternyata nilai dari U plus V-nya harus lebih dari 9,188. Supaya apa? Supaya kondisi ini terpenuhi gitu ya. Nah, sekarang karena yang ditanyakan nilai dari U plus V. Nah, kalau kita perhatikan dari semua pilihan jawaban yang ada,
kita bisa lihat bahwa dari jawaban A sampai jawaban E, itu nilainya pasti lebih dari 9,188. Kenapa? Karena 59 per 3 itu kan sekitar 19, berapa gitu ya. Sedangkan 60 per 3 adalah 20. 61 bagi 3 adalah 20, berapa. 62 bagi 3, 20, berapa. 63 dibagi 3 adalah 21. Oh, kalau begitu, nilai dari 59 per 3 sampai 63 per 3 ini, pasti dia otomatis lebih dari 9,188. Kalau begitu, jawabannya adalah ini semua gitu kan, dari A sampai E. Ya udah, coba kita silangkan dulu. Jadi sekali lagi, nilai dari U plus V adalah ini semua. Karena pada semua pilihan jawaban ini, dia nilainya otomatis lebih dari 9,188. Jadi jawabannya adalah A, B, C, D, atau E gitu ya.